Shalom. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya sudah pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah neurologi, dan ini adalah salah satu ujian tengah semester. Ya, jadi di sini sebentar saya akan menjelaskan apa yang saya sudah pelajari selama ini dan yang saya sudah ringkas dari setiap pertemuan. Nah, di sini ada topik pembahasan juga yang saya akan jelaskan sebentar, yaitu topik pembahasan mengenai yang pertama, mengenal bagian otak manusia, sejarah dan pengertian neurologi. Yang kedua, integrasi otak dan teologi. Yang ketiga, tatanan Allah dan dalam otak manusia. Yang keempat, otak dan kasih. Yang kelima, otak dan firman Tuhan. Yang keenam, otak kejatuhan manusia dan keselamatan. Lihat di sini yang pertama adalah mengenal otak manusia. Jadi otak merupakan salah satu organ yang fungsinya memang sangat penting bagi manusia. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ dalam tubuh. Otak merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling kompleks. Organ ini terdiri dari banyak jaringan pendukung dan bahkan miliaran sel saraf yang saling berhubungan. Otak memiliki 3 bagian, ya, ini 3 bagian yang paling inti dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan otak besar atau cerebrum, yang kedua batang otak brainstem, dan yang ketiga adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, kita lihat yang pertama adalah otak besar atau yang disebut dengan cerebrum. Otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar dari otak manusia yang bertanggung jawab atas kesadaran, pemikiran, emosi, dan pengolahan informasi sensori serta pengendalian gerakan tubuh. Ya, jadi otak besar ini berperan atas setiap kesadaran, bahkan pemikiran, emosi, pengolahan informasi sensorik serta pengendalian gerakan tubuh. Ya, jadi otak besar ini ada di bagian depan kita, terletak di sini. Ya, di sini. Di sini ada beberapa bagian jenis serta fungsinya. Yang pertama itu lobus frontal. Jadi lobus frontal ini ada di bagian depan otak besar, ya, di sini, di bagian depan otak besar, di bagian depan sini. Nah, jadi dia ini berfungsi dalam pikiran, perencanaan, bahkan pengambilan keputusan dalam tindakan kita. Ya, jadi lobus frontal ini membantu kita atau berperan baik dalam proses pemikiran, kita merencanakan sesuatu, bahkan sampai kepada pengambilan keputusan. Jadi ini peran atau fungsi lobus frontal. Yang berikut ada lobus parietal. Ini dia berada di bagian atas, ya. Ini di bagian atas otak besar, ya. Jadi dia ini berfungsi dalam pemrosesan sensorik seperti sentuhan, ada tekanan juga, suhu dan rasa sakit. Yang berikut lobus temporal. Dia ini berada di bagian samping otak besar, ya. Jadi bertanggung jawab atas pendengaran dan juga pemahaman bahasa, bahkan memori. Yang berikut juga ada lobus occipital. Ini dia berada di bagian belakang otak besar. Dia ini berfungsi dalam pemrosesan visual atau penglihatan. Yang berikut batang otak atau yang disebut dengan brainstem. Nah, batang otak atau brainstem adalah bagian otak yang menghubungkan antara otak besar dan otak kecil dengan sumsum tulang belakang, ya. Jadi batang otak ini dia menghubungkan antara otak besar dan otak kecil, bahkan juga sumsum tulang belakang. Ya, jadi ini perannya batang otak atau yang disebut dengan brainstem. Ada juga beberapa jenis serta fungsinya. Yang pertama itu mesencephalo polon atau yang disebut dengan otak tengah atau midbrain. Ini berperan dalam kontrol gerakan mata dan juga pendengaran serta refleksi visual dan auditorik, ya. Dan juga ada pons jembatan foral
dan atau yang disebut dengan pons pons foral ini dia menghubungkan otak besar dan otak kecil dan juga sumsum tulang belakang, mengontrol gerakan antara wajah, pernapasan, komunikasi dengan orang antara bagian otak lainnya. Ya, yang berikut medulla oblongata. Ini dia sumsum lanjutan. Dia berperan untuk membawa antara otak besar dan otak kecil dengan struktur tulang belakang. Jadi ini dia adalah sebuah jenis di dalam otak kecil, di dalam batang otak itu sebagai sumsum lanjutan. Yang berikut adalah otak kecil. Nah, ini yang disebut dengan cerebellum. Otak kecil atau cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan di belakang batang otak ya. Jadi dia ini letaknya di bawah otak besar dan di bagian belakang batang otak ya. Ini dia di sini. Bagiannya di sini. Di bagian belakang batang otak dan di bawah otak besar. Ya, ini batang otak di sini, di bawahnya, di bawah otak besar. Ya, jadi ini juga dia ada beberapa jenis serta fungsinya. Yang pertama itu vermis atau bagian tengah. Jadi di bagian tengah, dia ini berperan dalam mengontrol keseimbangan serta uh, postur. Ya, jadi dia membantu mengontrol keseimbangan tubuh dan postur. Kemudian yang berikut hemisfer. Ini dia ada di bagian kanan dan kiri. Dia mengontrol antara gerakan motorik halus dan koordinasi otot di sisi tubuh yang berlawanan. Ada juga yang disebut dengan flexulonodular lobe. Ini berfungsi dalam mengatur keseimbangan dan gerakan mata. Yang berikut kita masuk dalam sejarah neurologi. Jadi ini saya bagikan di sini bagaimana sejarah neurologi dari masa kuno ke masa Renaissance dan zaman industri sampai kepada perkembangan modern. Ya, jadi di sini akar dari bidang neurologi dapat ditelusuri ke teks-teks kuno dari beberapa agama besar dunia, menunjukkan pemahaman umum tentang pentingnya mengenal bagaimana pikiran manusia membantu kita menjadi religius dan spiritual. Kemudian kita masuk di neurologi pada masa Renaissance dan zaman industri. Ini masuknya zaman industri membawa kemajuan besar dalam pemahaman otak dan tentang otak manusia ya. Jadi dengan penemuan-penemuan ilmiah yang memberikan wawasan baru tentang fungsi otak dalam kaitannya dengan pengalaman manusia, termasuk juga dalam pengalaman religius. Yang berikut dalam perkembangan modern. Nah, ini pengembangan konsep neurologi secara lebih spesifik dimulai pada tahun 1970-an dengan karya ada juga Eugene Aquili bersama koleganya Charles Lausinger dan juga John McManus. Nah, ini mereka adalah seorang antropolog dan psikiater. Salah satu pelopor yang secara khusus menghubungkan fungsi otak dengan agama dan juga religius. Pengertian neurologi. Neurologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang unik. Ia mempelajari secara sistematik kaitan antara otak dengan teologi dan juga antara batin pikiran dengan agama. Di dalam neurologi, penelitian dilakukan pada fungsi otak dan batin manusia dalam kaitan dengan pengalaman religius dan keberadaan agama itu sendiri. Ya, jadi pengertian neurologi ini dia mempelajari secara sistematik kaitan antara otak dengan teologi, bahkan juga antara batin pikiran dengan agama. Yang berikut kita belum sampai. Ya, jadi di sini yang berikut adalah integrasi otak dan teologi. Penelitian oleh Richard Davidson 2003, dia menemukan bahwa individu yang rutin melakukan praktik keagamaan seperti doa dan meditasi, ini menunjukkan peningkatan aktivitas dalam korteks
prefrontal kiri, bagian otak yang berhubungan dengan emosi, positif, dan kesejahteraan psikologis. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang mengalami penderitaan atau tekanan hidup dapat menemukan ketenangan dalam iman mereka karena praktik keagamaan seperti secara langsung mempengaruhi cara kerja otak dalam mengelola antara otak dan juga antara integrasi otak dan teologi. Ya, jadi maksud Richard Davidson ini dengan melakukan praktik keagamaan seperti doa dan meditasi itu membantu untuk bagaimana membantu otak yang berhubungan dengan emosi itu bisa positif dan sejahtera dalam psikologis, ya, sehingga dia menjelaskan bahwa ini bisa membantu ketika orang mengalami penderitaan, tekanan, dan juga penderitaan. Nah, di situ bisa membantu menemukan ketenangan iman di dalam hidupnya. Berikut penelitian dalam neurologi mengungkapkan sorry. Ya, jadi di sini tatanan Allah dan otak manusia. Tatanan Allah adalah tindakan Allah dalam memberikan providensia atau penyediaan pemeliharaan kepada manusia. Di sini kita lihat hubungan tatanan Allah dengan otak manusia. Yang pertama, Allah menciptakan otak dengan fungsi dan cara kerja yang luar biasa. Yang kedua, untuk seseorang bisa mengerti dan dapat tunduk kepada tatanan Allah yang ada dalam dirinya, maka pengertian cara kerja otak yang benar akan membantu memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalin hubungan antara manusia, antara orang lain. Ya, jadi ini hubungan tatanan Allah dengan otak manusia. Bagaimana Allah menciptakan otak manusia itu memiliki fungsi dan cara kerja yang luar biasa. Seperti dalam bagaimana memahami pengertian cara kerja otak yang benar dan bisa membantu itu memiliki cara pandang yang berbeda. Dan ini ada salah satu penemuan yang menarik pada tahun 1997 oleh seorang ahli ilmu saraf berdarah India dari Universitas California di San Diego, yaitu Profesor Willianor Romack-Honron. Dia ini menemukan adanya God spot atau titik Tuhan dalam otak manusia. God spot terletak di antara hubungan syaraf dalam cuping-cuping temporal otak, ya. Jadi dia berada di titik ini, di tengah antara cuping-cuping temporal otak. God spot di sini merupakan saraf kecil di dalam otak manusia yang mampu merespon terhadap aspek agama dan ketuhanan. Allah meletakkan saraf God spot di dalam otak manusia sebagai salah satu cara untuk dia berhubungan dengan umatnya. Yang berikut, otak dan kasih. Salah satu aspek emosional yang sangat dipengaruhi oleh kerja otak adalah kasih. Kasih yang mencakup perasaan cinta, kepedulian, dan empati. Tidak hanya merupakan respon emosional semata, tetapi juga melibatkan proses neurologis dan biologis yang kompleks. Ini jelas. Nah, kasih melibatkan beberapa bagian otak utama. Sistem limbik, ini dia saat seseorang mengalami kasih seperti pelukan antara seorang ibu atau perhatian dari teman-teman. Dan juga mirror neuron, ini dia memungkinkan kita untuk merasakan kasih yang kita lihat itu pada orang lain. Yang ketiga itu korteks prefrontal. Ini bagian otak yang membantu kita memilih untuk mengasihi orang lain bahkan di saat yang sulit. Yang berikut, otak memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman empati. Seperti seseorang menyesuaikan emosinya dengan orang lain, ya, dengan cara memahami perasaan mereka. Jadi ini juga bagaimana otak memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman empati, artinya rasa perhatian kepada seseorang. Ketika seseorang itu mengalami masalah, ketika kita melihat orang itu mengalami kesulitan, nah disitulah kita memiliki rasa yang namanya empati atau peduli terhadap orang lain.
Otak dan firman Tuhan. Otak memproses, memahami, dan merespon firman Tuhan dalam konteks firman Tuhan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penerimaan dan pemrosesan informal. Ketika seseorang mendengar atau membaca firman Tuhan, informasi tersebut pertama kali diterima oleh indera, yaitu pendengaran atau penglihatan. Otak kemudian memproses informasi ini di area yang terkait dengan uh, pemrosesan bahasa seperti korteks temporal yang bertanggung jawab untuk mengenali kata-kata dan mengidentifikasi dan maknanya. Dan pada tahap ini, otak bekerja untuk mengidentifikasi dan memahami kalimat-kalimat dalam firman Tuhan secara benar. Yang berikut, ini ada 3 pokok di sini yang saya dapatkan. Ada input, proses, dan output. Di mana input otak menerima, proses otak memproses, output otak mengeluarkan hasil, ya. Jadi di saat kita memasukkan sesuatu, maka dia akan proses, dan setelah dia proses maka dia akan mengeluarkan hasil. Seperti di sini mata, apa yang dilihat, entah itu gambar, data, atau pesan, maka itu contohnya dia akan memproses, seperti menonton film. Kalau kita lagi menonton film, dia akan memproses itu, apa yang kita lihat dan apa yang kita masukkan. Dan setelah itu dia akan terbentuk yang namanya sebuah keinginan, entah itu terbentuk yang namanya sebuah gairah, atau terbentuknya kebahagiaan, kepuasan, menjadi kebutuhan, dan itu semua berasal dari apa yang kita masukkan. Setelah apa yang kita masukkan dia proses, maka dia akan mengeluarkan hasil, ya. Jadi ini antara output, proses, dan input, proses, dan output. Yang berikut adalah refleksi makna firman Tuhan. Setelah informasi diterima, maka otak memulai proses refleksi terhadap firman Tuhan. Pada tahap ini individu mulai merenungkan bagaimana firman Tuhan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan pribadinya. Itu juga proses kerja otak. Dan proses ini melibatkan area otak yang berhubungan dengan emosi seperti amigdala dan pengalaman dan pengambilan keputusan yang disebut dengan prefrontal cortex. Ada juga respon dalam tindakan. Setelah merenungkan firman Tuhan, otak kemudian menggerakkan individu untuk meresponnya dalam bentuk tindakan. Respon ini bisa berupa tindakan nyata, seperti bertobat, berbuat baik, atau melakukan kasih kepada sesama. Yang berikut juga penyimpanan dan pembentukan karakter. Firman Tuhan yang diterima, dipahami, dan diterapkan dalam tindakan. Yang berikut proses otak dalam memproses firman Tuhan. Ada tanggapan di situ di saat mendengar, membaca, atau merenungkan firman Tuhan. Kemudian pemahaman, menghubungkan dengan pengalaman, logika, dan pengetahuan sebelumnya. Refleksi, makna firman Tuhan dalam kehidupan pribadi. Ada aplikasi, mengubah perilaku dan pola pikir sesuai dengan ajaran Tuhan. Otak, kejatuhan manusia, dan keselamatan. Otak kita harus bisa membedakan antara mind and brain. Mind artinya otak, sedangkan brain adalah pikiran. Jadi yang membuat kita jatuh dalam dosa adalah pikiran, bukan otak. Ya, yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah sebenarnya itu, di mana kita tidak memiliki perasaan dan pikiran Allah, itu bukan mindnya, bukan bukan brainnya, tetapi mind. Artinya mind itu kan uh, mind itu kan adalah pikiran, bukan brain yang disebut dengan otak. Jadi yang membuat kita jatuh dalam dosa itu sebenarnya di saat kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Allah, itu pikiran kita, bukan karena otak. Maka kita harus melakukan pendekatan figuratif, bukan literal. Kita melakukan pendekatan yang figuratif, bukan secara literal. Jadi itu proses mental di dalam pikiran. Bukan makan buah otak jadi rusak dan cara berpikir yang salah, sehingga otak itu bisa rusak. Tapi bagaimana cara berpikir kita yang salah yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa.
secara neuroscience ditemukan bahwa keadaan manusia yang tidak berdosa ada terjadi keseimbangan yang sempurna antara prefrontal cortex dan sistem limbik, di mana prefrontal cortex yang mengalami keputusan rasional, sedangkan sistem limbik itu kan lebih mengarah kepada perasaan. Nah, karena yang selalu berperan dalam pikiran, uh, karena yang selalu berperan adalah pikiran dan perasaan. Ada perasaan ketika Allah melarang untuk melakukan, kemudian menalar dalam logik. Ini yang harus kita putuskan atau yang kita harus lakukan. Yang berikut, yang terakhir adalah otak dan keselamatan. Keselamatan adalah dikembalikan setiap manusia ke rancangan Allah yang semula. Kalau berbicara neuroscience, ketika dikembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula, maka struktur otaknya harus sama seperti Adam dan Hawa. Sehingga terjadi keseimbangan yang sempurna. Artinya, ketika kita manusia dikembalikan pada rancangan Allah yang semula, itu disitulah kita akan memiliki yang namanya otak kita itu sudah sama seperti otak Adam dan Hawa. Ya, jadi sebenarnya ini tergantung kita mau masuk dengan pendekatan apa, literal atau figuratif. Literal artinya memakan buah, betul-betul buah rusak, betul-betul buah otak rusak dan pikiran rusak. Tetapi kalau yang figuratif, makan buah yang figuratif, cara berpikirnya yang rusak. Nah, cara berpikir yang rusak itulah yang membuat kita jatuh di dalam dosa sebenarnya. Jadi tergantung dari kita, ketika kita melakukan pendekatan di saat kita memahami apakah yang kita pahami buah yang dimakan oleh Adam, oleh Hawa ini secara figuratif atau literal. Karena tidak mungkin buah itu betul-betul buah yang secara fisik atau secara harfiah dia makan. Mungkin saja itu sebagai simbol atau yang disebut dengan seperti tadi figuratif, ya. Uh, jadi itu saja yang saya jelaskan di video kali ini yang saya bisa pahami dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, setiap materi yang saya pelajari selama ini, dan saya sudah jelaskan dan saya sudah ringkas juga dari materi itu di slide ini yang saya jelaskan yang tadi. Ya, jadi sampai di sini penjelasan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.